loading. Oke, kita belajar tema hari ini, bagaimana kunci menghadapi sakit penyakit. Yang pertama, miliki hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Itu yang pertama. Yang kedua, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini Nehemia 8 ayat 10. Jangan kamu bersusah hati, sebab bersukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Oke, poin pertama kita belajar. Maknanya ada hati yang gembira memulihkan jiwa dan memberikan kekuatan bahwa saat tubuh lemah. Artinya kita harus memiliki hati yang gembira supaya memuliakan jiwa dan memberikan kekuatan yang baru. Ketika hati kita lemah, sakit penyakit, kita bersukacita, memiliki hati yang gembira, memiliki hati yang gembira bahwa Tuhan sembuh, memberikan kekuatan. Bahkan saat tubuh lemah, saat tubuh kita lemah, kita memiliki hati yang gembira. Amin. Makna kedua, Filipi 4 ayat 4. Ini cerita tentang Rasul Paulus di dalam sebuah penjara. Artinya kata Rasul Paulus di dalam sebuah penjara, bersukacita senantiasa. Sekali lagi, bersukacita. Ini makna dalam kehidupan kita. Apa makna kunci menghadapi sakit penyakit? Itu adalah sukacita tidak tergantung pada keadaan baik, tapi sukacita bersumber dari Tuhan. Artinya sukacita bersumber dari Tuhan. Ini Rasul Paulus menjelaskan, bersukacitalah senantiasa. Amin. Kita buka Nehemia 8. Jangan kamu bersusah hati, sebab bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindungan. Dengan hati yang gembira kita mampu menghadapi masalah yang lebih ringan dan penuh pengharapan. Dengan hati yang gembira, kita dapat kunci menghadapi penyakit, yaitu menghadapi masalah sakit penyakit apapun. Kita tetap sukacita, tetap memiliki hati yang gembira. Itu memberikan ringan, pengharapan datang dari Tuhan. Artinya pengharapan itu datang dari Tuhan. Oke, yang kedua, miliki hati yang semangat. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti Tuhan, bukan untuk manusia. Maknanya hati yang semangat membuat kita bekerja dan melayani dengan sungguh-sungguh. Artinya apapun sakit penyakit kalian, hati yang semangat Tuhan sembuhkan. Amin. Mazmur 31 ayat 24. Kuatlah, teguhkan hatimu, hai semua yang berharap pada Tuhan. Artinya semangat bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari Roh Kudus yang kekuatan. Artinya semangat itu bukan dari diri kita, tapi datang dari Tuhan. Oke. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendatangkan kekuatan baru, yang mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak pernah lesu, mereka berjalan dan tidak pernah lelah. Artinya dalam kehidupan kita, orang semangat dalam Tuhan akan terus bertahan. Ketika kita sakit penyakit, kita harus bertahan, tidak pun ada putus asa, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Orang sakit apapun, kunci teman-teman, kunci menghadapi sakit penyakit cuma satu, itu semangat. Waduh. Roma 12 ayat 11. Itu Roma 12 11. Oke, kita lanjut. Poin ketiga, miliki hati bersyukur. Mengucap syukur dalam segala hal itulah yang Tuhan kehendaki dalam Yesus Kristus. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus menerima dalam hatimu, karena untuk kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dalam Kristus. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan bahwa Tuhan selama-lama kasih. Efesus 5 ayat 20. Ucapan syukur senantiasa atas segala sesuatu apa nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maknanya adalah hati yang bersyukur mengajarkan kita melihat kebaikan Tuhan di setiap keadaan, baik suka maupun duka. Artinya ketika kita bersyukur dalam keadaan apapun kita
pasti mengucap syukur. Bersyukur mendatangkan damai sejahtera dan menjauhkan kita dari sikap bersungut-sungut. Artinya teman-teman, dari bersyukur itu kita belajar bahwa kita apapun sakit penyakit, ketika bersyukur jangan mengeluh, intinya mengucap syukur. Yang ketiga, ucapan syukur ada tanda iman yang dewasa, percaya pada Tuhan, selalu bekerja untuk kebaikan kita. Nah, dengan bersyukur kita percaya iman yang ditandai dewasa, percaya pada Tuhan, selalu bekerja untuk kebaikan. Itu yang ketiga. Poin keempat, miliki hati yang percaya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertian diri sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, Dia akan menjuruskan jalanmu. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepada hatiku percaya, aku tertolong, sebab beriari hatiku dan bernyanyi aku bersyukur kepadanya. Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jaga dalam damai sejahtera, sebab muliakan dan percayalah kepada Tuhan selama-lama, sebab itulah Allah adalah gunung batu yang kekal. Yohanes 4 ayat 1. Jangan gelisah hatimu, percaya juga kepadaku. Nah, hati yang percaya berarti bersandar penuh kepada Tuhan, bukan pada kekuatan atau logika manusia. Ketika kita percaya Tuhan bukan karena logika manusia, tetapi bersandar kepada Tuhan. Percaya melahirkan damai sejahtera dan kekuatan di tengah keadaan sulit. Dan kalau kita percaya dengan Tuhan, damai sejahtera, kekuatan yang baru Tuhan berikan. Sakit penyakit Tuhan akan pulihkan. Dengan hati yang percaya kita tidak mudah goyah. Dengan hati yang percaya tidak akan mudah goyah, sebab Tuhan sendiri yang meneguhkan jalan kita. Kita tidak akan goyah. Sakit penyakit kita tidak pernah mengeluh, tapi sebab Tuhan meneguhkan jalan kita. Tuhan meneguhkan jalan kita. Percaya Tuhan ada dasar iman yang membuat kita kuat. Percaya ada dasar iman teman-teman yang membuat kita kuat. Sekalipun keadaan tampak tidak pasti, sekalipun tampak kita lagi sakit, banyak masalah, Tuhan kekuatan kita. Yang kelima, miliki iman yang benar. Itu ada di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu kita belajar teman-teman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Yakobus 2 ayat 26. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan aikatnya adalah mati. Itu ayat terakhir 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdiri teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Artinya teman-teman, iman yang benar bukan sekedar percaya dari mulut, tetapi wujud dan kekuatan dan perbuatan. Artinya bukan hanya percaya, tapi wujud dan percaya dan kekuatan dari Tuhan. Nah, iman tumbuh melalui firman Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, iman bertumbuh sehingga kita harus mendengar, merenungkan dan melakukan. 3. Mendengar, merenung dan melakukan. Yang ketiga, iman yang benar membawa keteguhan hati, keberanian dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Iman yang benar itu adalah memberi kekuatan, keteguhan, keberanian, menghadapi tantangan hidup apapun. Ketika sakit penyakit, kalau kalian beriman, kalian teguh dalam hati, berani, kekuatan, keberanian, kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup apapun sakit penyakit kalian, Tuhan sembuhkan. Iman sejati berakar dari pada Kristus, bukan pada kekuatan diri. Kalau kita berakar dari Kristus, sakit penyakit kita, masalah yang terjadi, Tuhan sanggup menolong dengan proses demi proses. Intinya, sakit penyakit Tuhan pasti sembuhkan, tetapi tergantung pada kita merespon sakit penyakitnya. Ketika kita mengeluh, ketika ada masalah mengeluh, jangan mengeluh. Cuma satu jawaban. Percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Percaya Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.